Oke, balik lagi di RF Corner. Yeay, ganti sudah. nama lagi. Karena pada saat saya searching namanya sudah ada yang namanya Bapak Dan Parando. yang ini ada lagi, kita belum cek juga. Tiba-tiba ada Bapak Parando. Ya, jadi kemarin kan sebenarnya kita pengen bikin video soal film lagi, Tapi belum keluar. Ternyata saya salah informasi. Anda hoax, Anda penyebar. Enggak, anjir bener di Jepang. Ya, di Jepang udah rilis, udah ada. Tapi di Indonesia belum. Belum, Ya kan? di Indonesia belum. Jadi tadinya kan mau nonton Kenshin, nggak ada. Jadi kita nggak nonton sih. Belum, Cuman rencananya begitu. ya, cuman karena demi ngisi channel supaya nggak sepi. Ya, itulah intinya ya. Kita memutuskan untuk bikin video, nggak gitu juga sih. Ini video react sebenarnya. Ya, jadi pokoknya sih sebenarnya video kali ini adalah video komentar sih kayaknya, komentari. Jadi ya apa ya, kita atas statement-statement yang agak rancu sebenarnya. Ya, jadi buat anda-anda yang ini kan kemarin ada video dari podcast Close the Door-nya Deddy Corbuzier yang tentang Aldi Taher, Dinar Kendi sama Deddy Corbuzier tuh. Nah, kemarin pokoknya ngelihat ini menarik ini gitu kan, karena kemarin sempat ada viral gitu. Ada sedikit ya, cocok. Ada kayak viralnya lah, pokoknya saling ini. Nah, terus pas kita lihat ternyata banyak sekali hal-hal yang cukup oke. Yang jadi, memang agak-agak ya, gimana jadi gitu ya. Sebenarnya sih lebih ini ya, pokoknya nggak ada ini, tidak ada maksud jelek. apapun, tidak ada maksud ini, cuman ini reaksi kami begitu nonton. Reaksi kamu itu udah. Nah, kita kan kali ini kita akan nonton bersama bagian-bagian yang wadidaunya, yang asik-asiknya gitu, biar anda tidak perlu nanti kalau mau nonton video langsung lengkapnya bisa silahkan langsung nonton ke channel yang punya. Gitu, nanti ada linknya nanti ada di deskripsi di bawah ya. Okay. Sekarang nggak usah nunggu lama lagi, kita bakal mulai nonton. Oke, tak play tak. Oke. Lihat sana dong, lihat dia dong, mana sih? Dosa, Mbak. Lah, dosa sih. Kok dosa? Emangnya aku apaan? Takut mau. Kalau gue bilang dosa, mungkin nanti sangka gue sok suci. Takut pengen. Takut pengen. Berarti lu doyan dong kalau takut pengen. Doyan. Doyan berarti. Pengen apa? Udah gini, gue kemari gue nggak perlu ngomong apa-apa. Karena udah gue sampein juga kan. Kemana? Di sosmed gue. Di Bigo. Kan itu sebenarnya dari 1 menit pertama kira-kira. Belum sampai tengah. Ya maksudnya 50 detik. Ya pertama dari intronya aja. Udah banyak yang bisa di apa ya? Banyak yang sebenarnya lucu sih. At some point lucu. Ya awalnya aja kan kayak gue nggak mau lihat gitu, misalnya kan di situ kan Mas Aldi Tahernya kan nggak mau lihat Mbak Dinar Kendi-nya gitu, katanya menghindari zina mata mungkin. Ya intinya niatnya mah gitu. Cuman kan sebenarnya apa ya? Jadi gini, dari kemarin tuh jujur gue nggak terlalu tahu yang Dinar Kendi ini. Seriusan, maksudnya baru tahu itu waktu nonton yang video podcastnya Deddy Corbuzier pertama yang sama Dinar Kendi. Yang pokoknya yang soal ngebahas jual itulah, yang lelang yang dia lakukan, dan itu juga kan sempat muncul di beberapa berita. Baru gue ngeh. Oh, yang dipermasalahkan yang itu. Bukan masalah yang dipermasalahkan, gue baru ngeh orangnya malah. Oh my god, ya. Saya kan Cooper Mas. Tergawang ya, saya sempit, memang kurang jauh mainnya. Nah, jadi pas lihat kayak gitu dan sempat yang kasus ini muncul pertama, kan soal ada omongan yang wah ini gini. Nah, itu gue baru penasaran nih, ini orang Dinar Kendi ini kayak gimana sih kok sampai dikomentarin. Ya, dikomentarin. Dan seriusan begitu buka feed Instagramnya, dan gue baru follow waktu itu. Seriusan nggak ada gimana ya, dibanding beberapa cosplayer atau beberapa cosplayer luar, cosplayer Indo yang feednya justru buat gue masih lebih nyopan gitu,
Maksudnya nggak ada ya, kecuali untuk video-video apa, untuk kayak mungkin job modelingnya apa gitu, nggak ada yang terbukanya wah gitu, biasa aja. Karena meteran kita memang mengatakan masih wajar. Meteran kita masih oke lah gitu. Cuman mungkin karena fisik beliau sangat diberkahi. Asetnya subur. Iya, asetnya besar gitu. Jadi mungkin pakai baju apapun akan jadi kelihatan wah gitu. Tapi seriusan sih, maksudnya di ini sih kayaknya sih kalau Anda tidak terlalu presisi gitu. Ya. Matanya presisi. Anjir, presisi. Nggak terlalu nyiriin lah. Iya gitu. Tidak terlalu mendik-mendik lah. Ya kalau tidak terlalu dipototin gitu, kayaknya sih nggak akan langsung wow gitu. Biasa aja. At least kalau saya mah ya biasa aja, bukan berarti gimana, cuman maksudnya masih bisa menahan diri gitu. Biasa aja lah ya. Biasa aja gitu. Sudah terdidik lah. Anjir, woi. Ya maksudnya udah biasa aja. Remnya kuat lah kita kan. Ya nggak mendadak lihat yang itu sekilas. Kalau sekilas gitu nggak akan langsung wow gitu. Tidak langsung menyerang. Ya gitu, tidak akan menerkam gitu. Tenang, udah gina. Itu. Ya lanjut. Dan insya Allah gue doain Deddy Corbuzier nikahin Dinar Candy. Kan lu bilang maksiat katanya. Kalau nikah nggak maksiat. Nah, kita ngebahas apa sebenarnya? Nah, makanya kenapa jadi mendadak langsung ke soal nikah? Emang ada gosip Dinar Candy sama Deddy Corbuzier dekat gitu? Gak ada, kan udah punya pacar, Lek. Make sense. Makanya ini udah out of topic dari awal. Ya adalah. Ya tapi ya oke lah, lanjut dulu. Lu bilang maksiat. Yang maksiat itu melihat. Iya katanya Sesuatu yang belum mahram. dia di tempat gue maksiat katanya. Yang maksiat itu melihat. Maksudnya tadi kayak kata manis zina mata itu maksiat bukan? Iya, ya zina mata maksiat. Tapi gimana ya? Kalau gini deh, kita ngomongnya ini deh realistis aja. Ini kita di jalan nih. Iya. Jalan nih, ada cewek lewat. Ini buat cowok ya. Kita di jalan, ada cewek lewat, ada cewek pakai baju ngetat deh, full press body. Iya. Ketat ya. Ya ketat gitu kan, ketat. Karena kalau kita lihat di sini ini juga Mbak Dinarnya ketat kan bajunya. Oke, ketat lewat. Kita kan kalau cuma papasan gitu atau cuma lihat sekilas doang gitu, kayaknya nggak akan langsung kepikir wah gimana biasa aja. Karena ya hanya cuma itu. Cuman paling kayak wah cantik ya gitu. Iya. Hanya terkagum aja. Ya, tapi juga dan itu juga biasanya nggak akan gitu. Bener gak? Iya. Nggak tahu sih, gue nggak tahu ya, kasus kan masih banyak kasus catcalling dan sebagainya. Cuman maksudnya at least kalau gue pribadi nggak akan langsung ada cewek. Wih. Balik lagi karena meteran kita dan mau terdidik. Ya biasa aja gitu maksudnya. Pokoknya nggak langsung reaktif yang berlebihan juga, apalagi kan ceritanya kayak anggaplah ini lagi berbicara mau membicarakan masalah gitu, maksudnya berarti kan kita fokus kita mau kerja atau mau gawe mau apalah gitu, maksudnya kita di sini mau ini, berarti kan harusnya nggak akan mikir kemana-mana dong gitu. Ya kan dia kesana buat apa, ketemu sama mereka berdua, bukan buat lihat yang aneh-aneh. Ya gitu maksudnya, makanya kalau mendadak ngomong zina mata gini. Niatnya apa dulu sih jadinya? Iya makanya itu mungkin gimana niat sih. Balik lagi cuman dan lagi itu kan kasarnya gimana ya? Penilaiannya mungkin antara diri sendiri dan Tuhan. Nah, enggak juga sih malah kalau kita ngomong apakah nilai yaitu dianggap zina mata atau tidak. Mungkin penilaiannya langsung sama kita nggak tahu kita bisa berusaha, tapi juga kayaknya kalau yang kayak begini sih usahanya berlebihan. Iya maksudnya kalau ngambil sikap kayak gitu ya usahanya berlebihan gitu. Jadi ya kita lihat lagi aja. Ya mari kita lanjut ke bagian lain. Yang upload siapa ya? Yang upload gue. Kenapa nggak buat pribadi? Yang nonton siapa? Gue nggak nonton. Orang jelas-jelas lu wasiat ada videonya gini. Gimana nggak nonton lu? Gini. Ini sebenarnya tabayun ya. Tabayun ini takutnya yang nonton nanti malah jatuhnya apa ya, nontonnya nggak asik, nggak enak gini. Bismillah. Waktu itu gue lagi DM WhatsApp di WhatsApp grup, tiba-tiba masuk tuh link tuh yang apalah tanpa bra ya kan, terus nggak pakai CD bla bla bla. Gue nggak klik, itu sudah ada dong gambarnya, karena kan kalau link dia muncul dong. Nah, langsung gue komen di bawah. Tapi di video lu ada tuh. Gimana? Waktu bikin bilang maksiat videonya muter jalan.
Masa sih? Jalan ada di. Gua ngeliat sampai habis gitu. Ya tapi jalan videonya di belakang. Berarti kan lu pencet. Oh, gua hapus sekarang. Oh iya. Oh. Itu maksud gua, brother. Oh. Iya kan? Terus merasa itu kontennya maksiat kan? Iya, masa gua bilang konten ibadah? Ini juga agak bingung sih, seriusan. Rancu sebenarnya. Konten maksiat itu kan bukan, tidak ada si mereka berdua ini yang orang lihat ya masih pakai baju gitu. Iya kan, enggak dia gimana ya? Kan bentar. Jadi kita coba cek dulu tak. Coba Google maksiat. Kita Google apa itu Maksiat. Aduh, apa saya udah maksiat. Woi, Maksiat. Aduh. Anda HP sudah lemot, Iya, buruan diganti. harus diganti nih. Maksiat adalah ya. Monggo. Ya kan. Nih. Maksiat. Nanti Anda bisa baca linknya, nanti kita kasih ini juga. Cuman intinya kan ya ada SS-nya, nanti kita kasih. Adalah tindakan atau perilaku manusia yang melanggar hukum, moral, dan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Intinya mungkin kalau itu cakupannya luas banget ya. Banyak maksudnya, kan larangan aturan di kitab suci kita kan banyak Gitu maksudnya, dan ini kayaknya ini mencakup luas juga. Tapi jujur aja sih, maksudnya gimana ya? Kalau merujuk ke video yang dipermasalahkan di sini. Waktu itu gue nonton, sebenarnya sih oke, awalnya kontennya memang agak-agak apa ya, opening sampai middle-nya mungkin agak-agak masih agak yang bahas soal celana dalamnya lah yang dilelang, soal penjualan sebenarnya ya, dijual terus soal kayak ini kayak dia nggak datang nggak pakai berapa segala macam. Tapi kan overall dari gimana ya, dari si keseluruhan nih, yang jelas kan si celana dalam yang dipeributkan itu kan nggak ditongolin nih ini yang gitu. Iya. Nah, 1 atau 2 soal yang dia nggak pakai pakaian dalam, tidak bisa memastikan kecuali diri bukan masalah nggak bisa memastikan, intinya nggak kelihatan sama gua. Jadi Ya maksudnya aja. sebagai viewers yang nonton dari handphone, dari laptop atau dari smart TV Iya, atau intinya apapun, itu nggak kelihatan bagian yang harusnya membuktikan bahwa itu ini dan yang akan membuat anda mikir macam-macam gitu. Tapi kan nggak ada gitu, fine aja. At least semuanya tertutup. Kalau kita ngomong aurat ya tertutup. Iya. Gitu loh. Kalau kita ngomong aurat ya tertutup. Jadi at least buat gue mah tidak ada maksiatnya di situ. Dan jujur di akhir si videonya sendiri, gue lebih ngelihat jadi Dinar Candy itu orangnya yang begini ya. Kita lebih kayak apa? Kayak mengenal sosoknya gitu. Mengenal subjeknya. Iya, mengenal si Dinar Candy-nya sendiri di luar Hal yang bukan yang lelang tadi. Ya, di luar sensasi yang ditimbulkan apa segala macam, terus yang di luar penampilan fisik dia, di situ kan kita lihat bahwa orangnya tuh kayak gini ya. In depth gitu, maksudnya kita bisa lihat ada sisi lain dari Dinar Candy-nya. Nggak cuman kita lihat si seksi-seksiannya aja gitu maksudnya. Sisi lain lah yang dilihat. Jadi sebenarnya kalau ngomong konten ini ada maksiat, enggak. Gitu. Konten maksiat, enggak. Apakah ini konten ibadah juga, enggak. Ini podcast udah ya podcast, tapi kalau apakah ada sisi positif dari podcast ini atau ada unsur positif dari podcast ini? Ada. Dan lebih baik daripada kita nyari-nyari ya bagian negatifnya dari sosok Dinar Candy-nya apa sosok ininya, sosok Deddy Corbuzier-nya atau bahkan si kontennya sendiri, lebih baik kita lihat sisi positifnya gitu. Dan kalau udah tahu ada sisi negatifnya jangan diambil. Simpel. Begitu. Lanjut. Tuh. Buang sampah sembarangan juga maksiat. Terus masalahnya apa? Iya, maksudnya tuh enggak, maksud itu kan kalau di Instagram oke lah, masih di YouTube masih. Ya udah, aku klarifikasi ya. Konten mereka berdua ibadah. Tolong hujat gua. Ya enggak gitu juga. Ya udah, gua ngomong maksiat, elunya protes. Gua bilang ibadah, lu protes. Jangan tiba-tiba jadi nafsu gitu dong, kan kita katanya mutabayun. Manusia ada nafsu, nggak apa-apa. Jangan lama-lama tapi. Terus? Lagi puasa emosi ya. Gini, emosi. Emosi boleh, cuma jangan lama-lama. Oke. Emosi boleh. Cuma jangan lama-lama. Jadi kalau lagi puasa, orang ngomong kasar, bentar boleh. Jika gitu. Oh, enggak. Iya,
Tar dulu. Durasi ngomong kasar bentar. Iya, enggak bukan masalah itu yang lucu aja sebenarnya sih. Ini sebenarnya lu ada sebenarnya gini, ada bagian break yang dari awal juga, ada bagian yang dari lucu di belakang. Sebenarnya ini sih no offense untuk Aldi Tahernya, no offense untuk Dinar Candy ataupun Deddy Corbuzier. Cuman maksudnya baru kan gue ngomong soal maksudnya ini bukan konten, ini konten ya, konten masih dibilang konten maksiat enggak, dibilang konten ibadah juga enggak. Cuman dan di sini juga nih ngomong nih ini konten ibadah gini. Sebenarnya kan nggak harus black and white gitu. Ya. Jadi kalau nggak maksiat berarti lu ibadah, ya enggak gitu. Walaupun memang sebenarnya kalau mau diperluas benar, kalau mau diperluas banget. Tapi kan susah untuk mengkategorikan kayak gitu dan apa ya, ngotak-ngotakin hal gitu kan. Makanya lebih baik sih kalau kata gue, soalnya di situ memang ada unsur-unsur yang sebenarnya tidak untuk dipertontonkan untuk anak di bawah umur, ada. Ya, balik lagi nih memang podcastnya juga bukan anak di bawah umur, ngapain nonton podcastnya Deddy Corbuzier sih. Cuman maksudnya ada memang yang bukan buat anak di bawah umur, tapi ada juga yang memang edukasi, yang lebih tepatnya bukan edukasi tapi lebih ngebuat kita lebih mengenal si sosok Dinar Candy ini di luar dari pekerjaannya, dari kehidupannya gitu, dari persona atau penampilan yang dia tunjukkan di media sosial atau di umum gitu. Kita bisa lihat, soalnya ada beberapa yang pokoknya yang ngomongnya juga maksudnya, oh orangnya ternyata gini ya, nggak ini kayak dia ngomong apa, pokoknya gue pernah dengar kayak pernah dia, oh gue mah kalau sama pacar begini kok sampai beliin mobil apa, tapi ternyata ditinggal. Maksudnya kan itu, oh ini orang baik ya, maksudnya sampai seperti itu, sampai segitunya gitu loh. Dan jujur emang waktu itu juga sempat bikin sensasi yang nyari dari pacar gitu kan, kalau misalnya dapat kalau misalnya ini mau dibayar, pokoknya buat nemenin bikin konten, itu kurang baik. itu kayaknya semua memang konten sih. Iya, tapi dalam konteks konten lah. Iya, tapi kan maksudnya itu lapangan pekerjaan gitu. Ya. Ya kan, itu hitungannya. Dan itu secara ini positif. Maksudnya kita bisa lihat maksudnya kalau bahwa yang dari konten yang dari tadi disebutkan sama Mas Aldi Tahernya enggak 100% benar. Ya maksudnya kalau ngomong pakai-pakaian seksi apa segala macam, oke lah. Kan ada konten makruh mungkin kan. Nah, atau sunnah, ya konten sunnah kan, yang sunnah itu bukan itu, sunnah itu berarti lebih lakukan berperilaku. Sunnah kalau makruh kan ya abu-abu. Ya cuman maksudnya intinya sih ada segi positif, ada segi negatifnya. Paling kita kalau mau ya kita kan udah pada dewasa, kita kan kalau yang orang-orang yang katanya follow Deddy Corbuzier kan smart people, berarti kan harusnya smart. Oke. Ya dong. Tidak perlu khawatir. Ya, berarti harusnya tidak perlu khawatir, tidak bisa memilah-milah mana yang positif, mana yang negatif. Karena jadi harusnya nggak perlu lagi diomongin, oh ini maksiat karena segala macam. Itu kayak nggak perlu deh sebenarnya. Betul. Lanjut. Ada yang baru tahu kalau Aldi Taher pernah main film horor dan isinya hanya dia toples sampai segede. Lo kalau gue yang buka makanya aurat laki-laki kan udah pada tahu lah semuanya ya. Nggak perlu gue jelasin ya. Betul. Daripada lo yang buka-bukaan, yang gue yang buka. Tapi nih, kan itu aurat laki-laki juga tuh udah. Yang mana? Enggak bro, makanya dipelajarin dulu Udah, aurat laki-laki. Dan udah bro dipelajari. Gini, oke. Anggap aja brother nganggap itu aurat. Dipelajari bro. Iya gini, anggap aja brother anggap itu aurat. Iya. Bukan saya yang nganggap, orang pelajarannya begitu. Oke. Kenyataannya bodong aurat. Iya. Yang upload bukan gua. Tolong sampaikan ke produsernya. Hapus, take down ya. Iya, tapi kalau dibayar mah mau lah ya mainnya. Ya kan itu masa lalu gua, brother. Oh iya. Kecuali gua yang upload. Ini kan tadi nih brother bilang nih di belakangnya ada Dinar Candy bla bla. Oh ya, gua lupa. Nah itulah manusia nggak luput dari hilaf. Terima kasih udah ngingatin Iya gua. betul. Benar. Tapi itu berlaku buat semua orang berarti. Iya. Dan sebenarnya gimana ya? Manusia tidak luput dari hilaf, itu benar. Tapi di sisi lain nggak bisa dijadiin alasan untuk semua hal. Ada beberapa hal yang bisa dibilang kayak manusia tempatnya hilaf. Let's say misalnya, gak bisa pembenaran maksudnya. Iya, misalnya gini, kalau kita ngomong masalah-masalah kecil, let's say kayak salah ngomong. Salah ngomong gak sopan misalnya. Ya, misalnya salah ngomong gak sopan.
atau outburst marah nggak masalah. Tapi kalau misalnya gue nonjok orang gitu, maaf saya hilaf Iya. ya kan? Atau gue nusuk orang atau gue memfitnah orang misalnya, ngata-ngatain orang, ngejelek-jelekin orang, oh maaf kemarin hilaf, kan nggak langsung clear ya masalahnya gitu. Ya, lu harus minta maaf sampai orang itu maafkan kan maksudnya. Satu itu, dua kan ada impactnya. Kalau kita ngomong ngejek atau misalnya anggaplah gini, kayak ada anak kecil kayak di sekolahan gitu kan, misalnya ada satu orang ngejek, gendut lu, jelek lu, gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngikutin. Oh, iya kan, maksudnya ada efek. Setelah ada satu orang yang begitu, nanti orang terus tiba-tiba misalnya orangnya sakit hati apa segala macam gini, ya udah minta maaf deh, gue hilaf waktu itu. Ya nggak bisa dong, kan semua orang udah jadi ngikutin. Maksudnya itu udah jadi stigma yang ketempel gitu. Iya, trademark. Udah jadi cap gitu, gitu. Maksudnya ada efek setelah itu, kayak sekarang dia ngomong podcastnya maksiat, gini. Mungkin sih sebagian besar orang akan menganggap itu apa ya pendapat dia, gitu. itu pendapat. Itu nggak ini gitu, nggak akan terlalu ini. Tapi juga ada beberapa orang yang jadi begini ya, jadi mungkin ada, jadi maksudnya akan ada juga efek cap buruk, mungkin terutama juga untuk si Dinar Candy-nya, bukan ke si Deddy Corbuzier-nya. Karena kan sebenarnya di sini kan ceritanya kayak video Deddy Corbuzier, konten Deddy Corbuzier jadi maksiat karena ada Dinar Candy-nya. Maksudnya dalam artian di sini yang jadi subjek akhirnya adalah si Dinar Candy-nya gitu. Maksudnya akar dari segala kejahatan ceritanya gitu kan. Menurut Aldi Taher. Ya menurut Aldi Tahernya kalau di situ gitu. Cuman kalau misalnya mendadak sekarang ya tapi kan kalau yang dia juga konteks yang ini adalah kan pada saat dia ditodong lah. Anda juga dulu pernah main film horor terbuka-bukaan lah. Yang horor dewasa gitu kan, dulu ada genre horor horor vulgar gitulah. Terus ya itu masa lalu, saya pernah hilaf gini itu juga foto bukan dari saya yang tag, bukan saya yang upload kan gini. Kalau sekarang ya udah hilaf, itu kan masa lalu saya hilaf, sekarang saya udah hijrah, masa sih habis itu clear gitu? Ya nggak bisa dong. Kalau saya udah tahu saya dulu pernah kayak kalau Anda sudah tahu Anda pernah kayak gitu, berarti juga Anda harusnya mungkin bisa memaklumi bahwa mungkin ada orang yang masih belum sampai pencerahan spiritualnya kayak Anda gitu. Ya. Anda udah tobat, berarti pencerahan spiritualnya mungkin udah tinggi, udah dapat pencerahan spiritual gitu kan, dapat hidayah langsung dari Allah gitu. Mungkin Mbak Dinar Candy belum dapat panggilan kayak gitu untuk hijrah, tapi bukan berarti kan itu langsung bisa nuduh itu maksiat gini. Nggak bisa gitu dong. Ya. Karena semua butuh proses. Ya makanya berarti harusnya dia juga memaafkan. Mbak Dinar Candy-nya mungkin lagi hilaf, belum dapat hidayah. Kan manusia tempat salah dan hilaf. Ini kan masa lalu ya. Maksudnya itu kan sudah lewat, yang sudah lewat berarti masa lalu. Iya, tadi kan Anda bilang berarti kan tinggal mendoakan buat kedepannya. Kalaupun mau ngingetin juga kan ya mungkin caranya nggak kayak gitulah gitu. Ada komen, kenapa gue komen dan gue omongin di Bigo. Dan ya menurut gue postingannya maksiat luas. Nggak mandi seminggu seorang ke bawah juga maksiat. Ya. Terus lo habis makan pete, lo giniin ke mulut orang, itu maksiat. Kenapa menurut gua dan gua akhirnya menilai ini maksiat? Karena kalian mempublish. Dan secara nggak langsung gua nggak minta masuk ke handphone gua. Nah, kalau waktu itu kalau lo nge-tag Miyabi kan lo yang minta tuh. Iya. Gua nge-tag Miyabi, tapi kan nggak ada gambar maksiat. Miyabi, Mia Khalifah. Kan lo yang minta kalau itu. Ntar gua hapus juga. Lo dihapus juga. Itu poinnya, brother. Kalau gitu harusnya dia kan tadi diceritanya dikirim oleh seseorang yang nggak tahu siapa. Harusnya si Aldi Taher menurut orang tegur dulu orang yang ngirim ke dia, bukan langsung ke siapa? Bukan ke source videonya. Iya. Karena kan ya itu setuju. Dalam artian gini. Target si video ini kan bukan khusus untuk Aldi Taher. Bener gak? Ya, Deddy Corbuzier dan Dinar Candy bikin untuk di YouTube, untuk fansnya mereka, untuk subscriber mereka. Tidak akan direncanakan dikirim ke Aldi Taher gitu, nggak ada personal. Dan juga tidak ada hak untuk Aldi Taher untuk kayak apa ya? Melarang. Ya dong, itu hak dia. Memang maksudnya hak Deddy Corbuzier untuk mempost itu. Dan sebenarnya memang tidak ada hak bukan tidak ada. Maksudnya Aldi Taher juga punya hak. Bukan tidak. Aldi Taher juga memang punya hak untuk mengatakan bahwa itu konten maksiat atau apa. Nah itu ya
pendapat dia. But again gitu, bisa, boleh, maksudnya boleh, bisa, boleh dan bisa bukan berarti harus dilakukan. Ya ada menghindari aja. Iya, maksudnya dengan cara kayak gitu kan jadi ngebuat masalah yang tadinya nggak ada jadi ada. Ya karena sampai didatangin. Padahal juga tadi kan dia bilang link itu berarti Anda bisa buka bisa enggak, dan gimana ya kalau kita kayak copy paste link, thumbnailnya kan ada tapi thumbnailnya ngomong gitu. Oh ini bukan konten buat gua nih. Nah, soalnya tuh udah ada apa namanya? Ada kata-kata CD ya. Ya kan udah ada thumbnailnya bukan buat gua nih. Udah enggak usah nonton, delete aja. Terus kita tegur orang ini. Lu ngapain ngirim link kayak begini ke gua? Iya. Harusnya begitu. Harusnya seperti itu karena kesalahan kan pada human error itu bukan pada. Tapi mungkin Alitar sudah menegur orangnya mungkin. Ya, terus habis itu mungkin kurang puas jadi juga ke source-nya. Ini ke source-nya tapi ya nggak ke source sih. Kalau ke source itu PM cok. Oh. Pribadi. Iya. Negornya pribadi. Pribadi kan kenal. Beda sama kita nggak kenal. Kan tidak kenal. Iya kan maksudnya gitu. Maksudnya kalau misalnya kita kayak orang nggak kenal tiba-tiba ini, walaupun sekarang banyak, nggak ini apa bisa ngomong ini apa-apaan sih. Tapi kan kalau ini kan pernah kan maksudnya sama-sama artis lah ini, maksudnya mungkin bisa lebih ini kayak lebih gampang untuk DM pribadi apa segala macam gitu daripada harus bikin kayak di medsos gitu, di medsos publik, di Bigo lagi kan, di Instagram dan lain-lain lah pokoknya gitu untuk jadi ngebuat masalah yang tadi gitu. Tapi yang upload dari Kobuzer ya, kalau ternyata di sini ada kemaksiatan bukan tanggung jawab gua. Oh iya. Maksiat itu kayak Aldi Taher tuh definisi maksiat tuh di mana tuh? Apa? Kan gue bilang kalau ada gue nggak tahu, nilai aja sendiri, kembali ke diri masing-masing, introspeksi diri aja. Oh gitu. jadi kayak nanya dilempar ke orang terus ya udah terserah random gitu ya? Mau kan, itu definisinya apa? Ya sekarang kan era begitu, bebas ngomongin apa aja di YouTube katanya kan. Iya bebas. Kan katanya begitu. Betul. Kalau di TV kan ada lembaga sensor. Itu tidak menjawab, justru mendingan kita tadi nge-search. Mending gitu sih. Google. Kayak tadi kita tanya lu kan maksiat itu apa? Sampai kita googling gitu maksiat itu apa. Maksudnya gini, mungkin niatnya baik sih, Caranya wadaw. Iya, niatnya baik, tapi caranya tidak sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau orang diajarinya yang ngeritik itu saat pribadi aja, jangan ngeritik di publik lah gitu. Sama sih. Maksudnya itu common sense nggak sebenarnya? Iya. Kalau kita kenal ya, terutama gimana ya, gini deh. Kalau public figure akan dikritik lewat karyanya, at least karya ya, maksudnya karya. Konteksnya karya, oke. Karya atau mungkin kalau artis mungkin artis itu, maksudnya aktor aktris mungkin akan ada kritik soal karya. Tapi juga kalau dia sudah punya status selebritis kan emang ada kritik soal gaya hidup misal. Kan yang lewat infotainment apa segala macam. Itu gosip lah, ya, entertainment lah dan lain-lain. Terus juga kan ada media-media segala macam. Tapi kan itu mereka gimana? Itu karena mereka pers gitu. Iya dong, mereka pers dan mereka juga bukan kritik, mereka melaporkan, memberitakan gitu kan. Kritik itu akan kalau yang begitu dilempar keluar ya kritik. Itu kan. Kalau misalnya kritikus kayak buat yang nulis apa segala macam itu kan karya. Jadi bukan personal, bukan kepribadian tapi lebih ke kemampuan, lebih ke skill. Nah, kalau yang soal dia kritik ya yang maksiat ini juga kan dia katanya kan intinya pengen ya pokoknya intinya dari kita lihat dari tadi nih kita nonton, intinya adalah dia pengen mengingatkan Deddy Corbuzier sama Dinar Kendi bahwa ini maksiat, ini tidak baik, jangan dipublish. Kurang lebih gitu kan. Iya. Berdasarkan kebaikan, niat baik yang muncul dari gejolak di dalam dadanya gitu. Iya kan? Iya. Niatnya gue bilang niatnya nggak salah, caranya yang salah. Caranya yang kurang wadaw. Kalau benar kalau dia benar memang pengen itu dan dia memang berniat untuk itu, kenapa dia nggak langsung DM, ngomong baik-baik gitu, terus buka diskusi
tabayun gitu kan, mencari kebenaran, ya kan, gitu. Tabayun, mencari kejelasan. Nah, ya. Tanya, dengarkan penjelasan, baru ambil kesimpulan, baru setelah itu dikasih tahu, baru setelah itu balik menjelaskan niat gua tuh sebenarnya begini. Kan kita nggak tahu. Ya nanti tinggal cari, kalau udah sama-sama paham, oh ini niatnya A, ini niatnya gini, oke kita cari jalan tengah enaknya gimana supaya supaya dua belah pihak bisa saling menerima, damai gitu loh, daripada dilempar aja nih ke publik, jadinya ini kontennya begini ya bentar dulu gitu. Iya. Maksudnya gimana ya kalau maksudnya itu ada etika penyelesaian masalah. Iya, maksudnya ini dan balik lagi ini kita juga, nah di sini juga kita bukan menilai sikap Aldi Taher salah benar atau benar gitu. Kalau memang kalian juga harusnya tabayun dong gitu misalnya gitu kan. Kalau ada yang komentar, kita ngomentarin apa yang dia ucapkan di video ini gitu. Itu aja. Coba lanjut. Emang tapi kok dia memang gitu hasilnya emang dari seksi-seksi. Iya, gitu ya? ngambil dari seksi-seksian. Ya udah nanti kita obrolin lagi deh panjang. Nih misalkan nih, aku kan nanya ke Aldi Taher, katanya kok maksiat. Misalkan dari hasil maksiat kayak konten seksi-seksian, tapi aku tuh kayak nyumbang ke masjid, itu gimana hukumnya? Gini yang kan katanya pernah aku sebagai ustadz tuh. Lah gue emang ustadz bukan ustazah. Ya ustadz. Ya makanya dijawab yang tadi. Sekarang gue nanya Dinar. Iya. Bismillah ya. Iya. Lu ngerasa nggak lu maksiat? Enggak. Ya udah. Halal menurut aku. Pusingin? Karena aku tidak mencuri, tidak nyakitin orang, hasil dari keringat aku sendiri. Gue gak bilang lu nyakitin orang, gue gak bilang lu mencuri. Ya kan dibilang maksiat, makanya maksiat itu cuma bilang maksiat, lu bilang aja gue maksiat. Maksudnya gimana Aldi Taher maksiat? Iya, gue manusia biasa, gak lu putih maksiat kok. Jadi si Aldi Taher itu bilang Dinar maksiat atau enggak? Ini seriusan, gimana ya? Konyol, makanya serius gini, di satu sisi gue bilang ini menarik, di sisi lain kayak tagline kalau thumbnail barunya video ini adalah itu video sebenarnya gue yang ditonton. Membingungkan sebenarnya. Pertama nih, ini ada beberapa orang di komentarin. Satu nih, katanya Aldi Taher mengaku diri sebagai ustadz. Setahu gua MUI Jabar kalau nggak salah, dan ada beberapa artikel, bahkan juga ada beberapa ulama yang ngomong bahwa untuk jadi ustadz itu ada syarat, ada kualifikasinya, ada kualifikasinya. Klarifikasi itu penjelasan, pokoknya kualifikasi. Kualifikasinya. Anda harus punya bukti bahwa Anda punya kemampuan untuk jadi seorang ustadz, karena kan ustadz itu guru. Menurut bahasa Arab kan guru gitu. Nah, dan kalau kita breakdown lagi, ustadz itu katanya kalau di Timur Tengah itu adalah buat profesor, setara profesor gitu, setara profesor. 3 bikin tesis lah ya. Ya, itu berarti udah doktor, atasnya lagi, Cok. Nah, berarti kan itu sudah berarti ilmunya sudah harus mantep gitu. Sudah mendalam lah ilmunya. Sudah mendalam soal fikihnya, soal hadis ya, soal buat Qur'annya. Segala buat tafsir Quran dan lain-lain bisa ceramah sudah oke gitu, sudah mantap. Nah, bukannya meremehkan, bukannya juga menyepelekan atau gimana. Nah, cuman maksudnya saya jujur aja, Aldi Taher kan setahu saya mah artis. Ya kan, setahu gua aktor gitu kan, aktor komedian gitu, dan tidak pernah terdengar kabar at least di berita, di infotainment atau apapun, atau artikel apapun bahwa dia nyantri. Pasti gitulah simpelnya, nyantri ke pesantren, mondok ya, kok nyantri, mondok ke pesantren gitu, benar-benar serius mendalami agama. Mungkin dia belajar ke ustadz, maksudnya ke ustadz maksudnya mendalami, tapi kan itu bukan berarti setelah itu kayak langsung punya kualifikasi. Oke, gue bisa jadi ustadz nih. Nggak tahu ya, mungkin gimana ya, soalnya ngelihat mungkin karena sekarang banyak banget orang kayak gampang banget
bukan gampang sih, maksudnya kayak oh ada ustadz ini jadi pindah agama bisa jadi ustadz apa segala macam gitu. Jadi agak mungkin jadi kayak gampang apa gimana, tapi setahu gue kualifikasinya sendiri memang sulit, maksudnya gimana, nggak semudah itu untuk nyebut diri sebagai ustadz gitu. Terutama kalau maksudnya kalau ilmu agamanya nggak belum ini kuning, gitu maksudnya. Dan itu juga kan kalau nggak salah satu syaratnya adalah juga bisa kelihatan bertingkah laku baik, maksudnya bertingkah laku mungkin dari bicara ya, sifat apa segala macam, interaksi segala macam, mungkin itu juga akan jadi apa ya, jadi patokan apakah orang itu bisa pantas untuk disebut ustadz atau enggak. Nah nanti pokoknya kita juga pasang itu si link apa sih kualifikasi ya, maksudnya inilah biar kredibel kata-kata biar kredibel gitu. Nanti gue cari ini, nanti linknya bisa di post, mungkin juga ada screenshotannya, nanti kita post ini segala macam biar tidak disebut saya Asbun gitu, bisi ya. Lanjut ini. Intinya mah uang oke ya. Loh dikasih, alhamdulillah. Ya walaupun hasilnya dari gua nggak tahu. Seksi. Gua nggak tahu. Jadi gua kasih tahu. Ya, gua nggak lihat. Ini gua. Berarti oke. Berarti oke ya Om. Iya. Tapi gua dari awal gua dealnya sama produser ya. Gua nggak tahu dia yang ngasih. Ya, ini kan gua kasih tahu. Gua anggap ini dari produser. Oh iya. Ini kan gua kasih tahu. Ya karena gua yang datang, kalau lu datang ke mie ayam gua yang bayar lo insya Allah. Enggak bos, karbo bos. Udah. Gini, setahu gua, ini kita analogi yang paling simpel deh, yang jelas haram halalnya kayak gini. Kalau kita dapat makanan, ternyata itu masakan daging babi deh, masakan babi, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu ya. Awalnya kita nggak tahu. Makan nih, cet makan. Kenyang. Sampai kapan misalnya, terus tiba-tiba ada ini, lu makan? Iya. Aduh, itu kan daging babi. Ya udah. Nah, pada saat itu kan nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, bisa, tapi kan itu menyakiti ini. Sudah tercampur ya, menjadi sel-sel ya, Anda itu. Hitungannya kan cuma berarti ya sudah, karena kita nggak tahu. Ya, setahu gua karena kita nggak tahu ya sudah. Dan itu kan kasarnya udah kejadian, yang mau diapain. Literally nggak bisa gitu kan. Bisa sih, tapi ya tidak ini juga kan, nggak semuanya keluar gitu. Tetap aja pasti ada yang sudah terserap gitu kan. Nah, ini kalau duit nih, kalau kita ngomong duit, kita awalnya nggak tahu nih duit apapun, duit hasil apalah segala macam. Anggaplah kita kerja sama orang duit, ini gaji nih, kita nggak tahu tuh duit. Apakah dari perusahaan ini, pemasukan perusahaan, segala macam. Yang penting, oke nih gaji gua cara kerjanya halal gitu ya, kan. Kita kerjanya halal. Kita nggak tahu. Dan kita nggak nanya. Ya gitu. kita nggak nanya. Nah kan kalau itu ya oke lah mungkin. Tapi kali ini kan di depan mata. Ya abis itu, ini kalau yang ini nih, itu kan uang hasil ini gini. Dan dia juga mengakui bahwa oh iya uang hasil ini, uang hasil maksiat gitu katanya kan. Ya udah balikin aja. Apakah akhirnya gua waktu itu ya berarti gua datang sia-sia gitu ke sini, gua berarti gratisannya udah. Oh ya, nah itu mah seresiko. Jujur aja, gini gua nggak tahu bener di belakang layar itu dibalikin atau apa. Cuman at least dari yang ada terjadi di video ini, itu nasib uang itu adalah sampai detik video ini berakhir, nasib uang itu ada di tangan Aldi Taher, nggak balik ke Dinar Kendi. Kalau misalnya di belakang layar, nggak gini, maksudnya kalau misalnya pada saat itu Aldi Taher balikin dengan alasan oh oke, ini duit berarti dari Dinar Kendi, bukan dari Deddy Corbuzier, bukan dari podcast Close the Door ini. Oke, fine, berarti itu ini bertentangan dengan prinsip saya. Oke, saya kembalikan. Itu jujur gue respect. Ya. Kalau begitu. Ya siapa tahu di belakang begitu. Ya mungkin itu. Tapi kalau memang itu terjadi, gue respect banget. Berarti itu orang yang bertahan dengan prinsipnya, tidak tergoyahkan oleh materi. Ya. Salut lah ya, salut. Itu salut. Berarti itu, wih gila, itu udah material ustad itu baru. Iya. Mantap lah ya. Ya itu mantap. Tapi kalau misalnya ternyata pada akhirnya dia menerima uang itu dengan ya udah kan ini gua udah kerja gini. Padahal dia kasarnya ya logikanya itu dia tahu nih uangnya asalnya dari dompet Dinar Kendi, bukan dari dompet Deddy Corbuzier. Terus juga dikasih tahu kan, nah ini duitnya Dinar Kendi semuanya berasal dari
segala sesuatu yang seksi gitu, Iya. menjual fisik, penampilan fisik, menjual penampilan fisiknya, dalam artian dia nge-DJ, dia modeling, dia apalah gitu, terus dia ini segala macam, dia endorsement, tapi kan semuanya pada akhirnya pada fisik dia. Dan menurut Aldi Taher dari awal video kan dia ngomong intinya ini maksiat. Terus juga kan ada juga uang hasil penjualan yang lewat segala macam lah. Kan kita nggak tahu lah. Nah, harusnya kalau misalnya dia nerima itu dan setelah datang, jujur di situ saya agak meragukan jadinya. Jadi ini niatnya memang mau mencari kejelasan, mau syiar, hitungannya gitulah ya, syiar, atau mau cari sensasi atau apa. Kopak ya makanya gitu. Makanya balik lagi, ini on my opinion gitu, on our opinion lah gitu maksudnya kan. kok bobo Biar gak kena sendirian anjir. Ya pokoknya dari maksudnya dari berdasarkan dari opini kita kan, opini gua gitu, ini kok ngapain gitu loh ya, maksudnya kok sampai masih diterima juga. Oh, udah kasih tahu depan mata sih. Iya, maksudnya ini gua kasih tahu kan, ini gua kasih tahu gitu loh, berarti kan sudah tahu gitu, harusnya stop sampai di situ. Iya dong. Betul nggak? Betul. Berarti ini duit yang tidak baik. Oke, karena ini duit yang tidak baik, saya lebih baik tidak terima. Kembaliin aja kan, mumpung dekat orangnya. Mumpung dekat, ngomong ini belum ditelan. Ya kan, beda sama kasus daging babi tadi gitu kan. Itu mah udah ditelan nggak bisa keluar lagi. Ini mah belum, masih di tangan, udah dikasih tahu. Ya, bisa lah kembali. Kalau kita tidak tahu sampai akhir dan semua sudah terlambat, itu mah nggak dosa. Tapi pada saat sebelum semuanya terlambat kita udah tahu, masih dipaksakan juga, namanya apa? Gitu loh. Saya tidak mau berkomentar. Saya tidak komentar ya, gitu. Kita lihat dulu lah. Udah. Ya. Capek kan? Capek Om. Nyesel? Nyesel Om. Nyesel Kayaknya, Om. udah gue bilang juga lu. Bagus kalau nyesel, alhamdulillah gue juga nyesel. Ya kan? Kemana? Kesini? Apa? Gimana nyesel kemana? Ya kemana-mana, ke tempat maksiat. Masa iya gue ke tempat masjid, tempat ibadah gue nyesel, ke tempat maksiat ya nyesel lah. Pijit plus. Enggak, ini tuh kok tahu pijit plus? Ya gue pernah. Itu. Dan gue nyesel. Maksiat. Nyesel maksiat dong. Oh. Nah, kalau yang permasalahannya orang melakukan kemaksiatan tapi dia nggak nyadar itu maksiat, itu yang bahaya. Dan aku nggak pernah ke tempat pijit plus. Gue nggak bilang lu, gue lagi ngomongin diri gue. Jadi kita sudah menikmati nih video tadi dan beberapa komentar kita soal sebagian statement yang muncul dari video tadi, nggak semuanya, seriusan, karena saya pusing nontonnya, saking banyaknya, ya Allah. Aduh, ya ampun. Tolong. Saking banyaknya statement yang menarik. Ya. Aduh. Gitu. Tapi kesimpulannya sih sebenarnya gini, dari seluruh video yang kita tonton gitu. Sampai detik terakhir, penjelasan satu, Aldi Taher tidak pernah menjelaskan soal kenapa itu disebut maksiat. Menjelaskan secara detail kenapa disebut maksiat. Dia juga tidak pernah menjelaskan apa maksiat itu menurut dia, apa sampai dia berani ngomong bahwa konten itu maksiat. Terus soal apa ya, maksudnya gimana? Dan di sini juga tidak ada kejelasan, tidak ada tabayun. Jadinya tidak ada tabayun, tidak ada mencari kejelasan. Gitu loh. Setidaknya dari Aldi Tahernya. Aldi Taher memberikan penjelasan, alasan beberapa, tapi juga tidak jelas. Jadi dibilang tabayun ya enggak, karena enggak jelas. Jadi seluruh isi video ini tidak memunculkan mufakat kesimpulan atau solusi atau manfaat sebenarnya. Dan kalau hal yang tidak bermanfaat atau tidak menurut agama Islam, kalau silakan dibuang saja gitu. Kalau hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia itu berarti dijauhi. Ya, itu adalah segala hal yang sia-sia, atau ini berarti adalah hal-hal yang tidak baik. Jadi kan harusnya kalau ngomong dari tadi maksiat itu berarti mending
berarti karena ini hasilnya jadi sia-sia, berarti harusnya dari sejak awal mending nggak Aldi Taher kalau tidak punya nggak ada ini berarti harusnya nggak usah dilakukan gitu. Terus juga ya cuman gini deh, kayak kita berhenti ngomongin Aldi Tahernya deh, maksudnya karena di sini Aldi Taher kan kita maksudnya udah banyak banget reaksi, bukan reaksi sih, komentar gitu soal ini dia, dan juga ya balik lagi sebenarnya ada ininya lah gitu. Cuman yang harus kita at least dari gua gitu, yang harus diacungi jempol itu sebenarnya di sini itu adalah sikap dari Dinar Candy sama Deddy Corbuzier-nya yang sabar dan tabah. Terutama gimana ya, terutama untuk reaksi di bagian akhir gitu, di bagian akhir waktu kayak menyesal datang gitu, apa segala macam lah, menyesal Itu ada arti lain ya gitu. Maksudnya nggak tahu ya, kalau kita mengartikannya buruk gitu bisa jadi penghinaan, dan cukup penghinaan yang cukup wadaw lah ya, gitu, gitu. buat tempat itu ya penghinaan itu bisa tapi juga memang bisa diartikan luas sih. Tapi kalau misalnya kalau Deddy ya intinya sih kalau Deddy Corbuzier-nya apa ya, sempit gitu pemikirannya gitu, atau emosinya panasan, mungkin itu sudah terjadi konflik. tapi gitu. karena Deddy dan Dinar sabar gitu kan, sudah ini gitu, open minded gitu, oke. masih bisa ketawa-tawa, walaupun itu gimana ya, ini kalau kita ngomong ini pakai pertandingan apa ya, MMA apa tinju gitu, ini dari tadi tuh banyak banget jab yang mantap gitu sebenarnya dari komentar finishingnya perkat gitu. Iya, di komentar-komentarnya di Corbuzier, di Dinar Candy itu tuh masalahnya sadar nggak ya gitu. Nah itu permasalahannya adalah apakah itu nyampe atau tidak gitu. Cuma sebagai yang nonton gitu, sebagai yang nonton ya kami pun mengapresiasi usaha mereka ya, menyampaikan walaupun entah itu sampai atau tidak ya gitu kan. coba seriusan, ini mantap banget. Gimana ya, sebagai bahan sebagai mengisi waktu luang gitu, buat kalau Anda mau ketawa atau Anda mau agak-agak mengernyitkan dahi gitu, maksudnya mengerutkan dahi atau apa, ini jangan ditonton, ini ditonton. Enggak sih, kalau enggak, ini sia-sia sebuah kesia-siaan. Tapi rame cok. Gini sebenarnya gini, ada apa ya, dari tadi cadar gak sih ada berapa kata maksiat yang keluar di dalam satu video? Iya, memang Ceramah Jumat aja nggak segininya anjir. memang beliau mungkin familiar dengan M-word itu. Ya, cuma maksudnya kayaknya lucu. Jadi gini, kayaknya lucu ya kalau kita jadikan ini batsu game gitu, punishment game. Boleh, gitu kan, boleh. Kalau misalnya kita ini tiap kali mendengar Kata-kata M-word ya, tadi. ya gitu, kita rewatch ini gitu, tiap kali ada kata-kata ini keluar gitu, kita melakukan sesuatu sebagai hukuman gitu. Boleh, tapi nanti jangan dikasih tahu. Iya bener ya, cuman Anda harus fair ini. Biasanya yang begini saya mulu yang sial. Enggak dong. Berarti Anda juga harus ikut. Oke. Anda setuju. Oke. Deal ya. Ya, Oke. oke, Berarti deal, next deal. video kita bikin punishment game berdasarkan Video tadi. Gak video tadi siap. Ya, pokoknya inilah, nanti kita coba ini. Yang pasti adalah tiap kali ini keluar gitu, kita akan melakukan sesuatu gitu. Oke. Ya, oke ya. Deal. Oke, ya, saya Rudi. Jadi sekianlah video komentator. ya komentar Oke, ya. Komentar apa dari reaksi dari film lagi kan, dari video podcast ya Deddy Corbuzier yang kemarin. Jadi kalau Ada salah kata-kata ada minta salah maaf. kata-kata, maaf gitu ya, minta maaf, kita tidak bermaksud menyinggung, cuman ini semuanya berdasarkan opini kita gitu, Ya. dari hasil Diskusi. nonton video ini gitu, apa aja yang terjadi dan lain. Oke, jangan lupa tolong dihidupkan ini channelnya biar kita semangat bikin konten-konten bodoh lain. Pokoknya next Ya, kita next batsu game ya. Oke. Oke. Saya Rudy. Ya Bosta. Ya, Pamit mundur. Ya, pamit mundur. See you next video. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye dong.